Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam literasi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat di tengah-tengah kegiatan PDR. Anak-anak, pada video sebelumnya kita telah belajar membuat puisi pada langkah yang pertama, yaitu mencari inspirasi. Pada video kali ini, kita akan belajar membuat puisi pada langkah-langkah selanjutnya. Anak-anak, untuk langkah yang kedua dalam membuat puisi, yaitu menentukan tema dan judul. Pada video sebelumnya, anak-anak sudah berhasil mencari inspirasi dengan mengamati lingkungan sekitar. Dari inspirasi tersebut, anak-anak bisa menentukan tema, misalkan hewan kesayangan. Dari tema hewan kesayangan, anak-anak bisa menentukan judul Kelinciku. Anak-anak, untuk langkah yang ketiga, yaitu anak-anak mencari kata kunci atau kata yang klik di hati anak-anak. Sebagai contoh, Bu Wiwi punya satu kata yang klik di hati Bu Wiwi, yaitu kata senja. Dari kata senja bisa kita buat menjadi satu atau dua larik dalam bait puisi. Sebagai contoh, senja tidak menjanjikan keindahan, tetapi senja menjanjikan akan membawa suatu kebahagiaan. Anak-anakku, untuk langkah yang keempat, yaitu menggunakan gaya bahasa atau majas. Dengan gaya bahasa atau majas, puisi kita akan terasa lebih indah. Biasanya, gaya bahasa atau majas yang sering digunakan yaitu majas personifikasi dan majas hiperbola. Majas personifikasi adalah majas yang menyatakan sesuatu seolah-olah hidup seperti manusia. Contohnya, bambu itu berbisik kepadaku tentang kata-kata rindu. Majas yang kedua yang sering digunakan dalam puisi yaitu majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan majas yang menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Sebagai contoh, badannya kurus kering karena menerima cobaan yang bertubi-tubi. Anak-anakku, untuk langkah membuat puisi yang kelima atau yang terakhir adalah mengembangkan puisi seindah mungkin. Anak-anak, dalam membuat puisi, anak-anak bisa memilih kata-kata atau diksi yang indah namun mengandung makna. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan kembali tentang sumber-sumber inspirasi. Karena bagian ini adalah bagian yang paling penting dalam membuat sebuah puisi. Anak-anak, pada video sebelumnya, anak-anak sudah belajar untuk mencari inspirasi dari mengamati lingkungan sekitar. Ada beberapa sumber inspirasi lain yang bisa digunakan untuk mencari ide dalam membuat sebuah puisi. Yaitu yang pertama tentang rasa. Yang kedua tentang angan, doa, dan harapan. Kemudian yang ketiga bisa dari peristiwa penting yang anak-anak alami. Kemudian yang keempat bisa dari pengalaman yang sudah anak-anak lalui. Kemudian yang kelima bisa berinspirasi dari cinta kasih. Anak-anakku, untuk selanjutnya akan ditampilkan puisi-puisi karya Bapak Ibu Guru SDN Kepanjen 2. Puisi-puisi tersebut dibuat dari sumber-sumber inspirasi yang telah dijelaskan Bu Wiwi sebelumnya. Anak-anakku, untuk contoh puisi yang pertama yaitu sebuah puisi yang bersumber dari inspirasi rasa. Di sini Bu Wiwi membuat puisi dengan judul Kehilangan. Puisi ini Bu Wiwi buat
ketika Buwi merasakan kesedihan ketika kehilangan nenek tercinta. Kehilangan, karya Wiwi Andriani. Teriknya mentari tak mampu menutupi kesedihan kami. Ketika salah satu belahan keluarga ini harus pergi dan takkan pernah kembali. Jerit tangis kami takkan mampu mencegah engkau berpulang. Menghadap Tuhan pencipta seluruh alam. Hanya untaian doa penuh keikhlasan yang mampu kami haturkan untuk mengiringimu menghadap Tuhan demi sebuah pertanggungjawaban. Walaupun ragamu tak mampu kami rengkuh lagi, kenanganmu akan selalu tersemat dalam hati. Nasihat serta pesanmu akan selalu membersamai di setiap langkah kami meniti kehidupan ini. Puisi kedua yaitu menggunakan sumber inspirasi, doa, dan harapan. Puisi ini Bu Bella buat dengan harapan agar corona cepat hilang di muka bumi ini. Dan Bu Bella memberikan puisi ini dengan judul Doa untuk Corona. Doa untuk Corona. Bella Rahma Damayanti. Banyak suara menggema di antara sesak yang tak kunjung ada obatnya. Aku terdiam, kemudian bertanya kepada suara. Benarkah Tuhan menciptakan segala tanpa ada hikmahnya? Aku terdiam kembali. Mendengar sesak lebih dalam lagi. Kemudian bertanya sekali lagi. Tuhan, apa lagi ini? Tanganku gemetar. Sambil mulai menghitung berapa cahaya yang tak lagi berpendar. Ya, berapa lagi? Aku terdiam lagi dan berdoa dalam hati. Tuhan, kami hanyalah manusia biasa. Kami tak sanggup memikul segala sesak dalam dada. Jika boleh kami meminta, turunkanlah kepada kami cahaya penyerta. Jombang, 5 Oktober 2020. Puisi yang ketiga bersumber dari rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kagum. Karya Wiwit Prastianingrum. Hamparan rumput menghijau. Luasnya samudra biru. Langit di angkasa tak terjangkau. Selalu membuatku kagum. Tidakkah mereka tahu betapa besar karuniamu? Syukur harusnya tertuju atas segala ciptamu. Sebaik doa, karya Muhammad Habib Dwi Kurniawan. Kala butiran embun mulai jatuh perlahan ke bumi,
Hening malam mulai begitu sunyi, membuat hati ingin mengadu ke Sang Ilahi. Wahai zat yang membolak-balikan hati ini, jangan kau lupakan kami. Jangan kau jauhi kami. Hapuslah jutaan nila yang ada di hati ini, dan gantilah dengan secercah cahaya ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini contoh puisi yang kelima dengan sumber inspirasi Cinta Kasih. Dia toleransi, dia mengasihi. Karya Sodi Akbar. Toleransi masa ini tidak jua sekadar menghargai, namun butuh hadirnya cinta kasih yang mulai pudar di masa kini. Toleransi masa kini yang hanya hadir di layar televisi atau saat mereka berorasi. Toleransi dari sini, dari dalam hati. Menghargai sesama, tak pandang rambut, tak pandang warna. Mengasihi sesama, tak pandang suku, tak pandang agama. Negeri ini butuh toleransi. Bukan hanya sekadar dalam iklan layanan masyarakat. Negeri ini butuh Manusia seringkali diselimuti oleh dosa yang lupa pada Sang Pencipta. Anak-anak, berikut adalah contoh puisi yang keenam yang terinspirasi dari Doa dan Harapan. Puisinya berjudul Sebelum Terlambat. Manusia, oh manusia, terkadang kita lupa bahwa kita adalah hamba, tetapi kadang kita memposisikan diri kita sebagai Sang Pencipta, memposisikan diri sebagai Sang Raja. Padahal hakikat penciptaan diri kita adalah sebagai seorang hamba. Kerikil dan duri yang singgah di hati menghalangi kedekatanku dengan Sang Ilahi. Duniawi melupakan hakikat penciptaan diri ini, makhluk yang tak akan pernah abadi. Keangkuhan menjauhkan diri dari nur Sang Ilahi Robi. Hanya penyesalan yang akan terjadi. Istighfar, doa, dan taubat memohon ampunan, menyesali segala dosa yang telah kita lakukan. Terima kasih.